Nah, bintang tamu kita hari ini, narasumber Ya. kita adalah seorang penyandang tunanetra, Ya. tapi di balik kekurangan dia punya harapan yang luar biasa sehingga apa yang diberikan Tuhan kepada talentanya benar-benar dimaksimalkan dan benar-benar digunakan dengan benar. Siapakah dia? Inilah dia, Kojo Rudi Kurniawan. Welcome back tentunya. Yes. Hai PHPers semuanya, kita ketemu Hai. lagi dan kita pengen kembali lagi untuk menyebarkan kasih, ya, menyebarkan segala sesuatu yang baik buat Anda Yang semuanya. positif. Sekarang yang sekarang ini mungkin sedang lagi susah, yang lagi sulit, yang lagi pusing. Nonton kita aja, pasti tambah pusing. Dan kalau ngomongin soal normal, siapa yang nggak mau normal ya kan? Ya. Cuman saya nggak mau normal. Begitu tanya, normal Pak? Enggak, saya less sugar. Karena saya sudah sweet. Dia pikir kopi kali ya. Tuh, subscriber naik langsung. Iya. Siapa yang nggak pengen normal? Semua orang pengen normal. Yes. Apalagi kalau ditanya soal bagian tubuh apa yang buat lo atau buat saya ini yang menurut lo bisa dihilangin. Menurut gua semua bisa dihilangin, tapi kecuali mata nggak bisa dihilangin. Karena mungkin gue gak bisa jalan tapi gue masih bisa ngeliat, is okay. Bener gak Mi? Ya kan? Gak bisa megang apa-apa tapi gak ada tangannya tapi masih bisa mata. Masih bisa melihat, is okay. Makanya sangat sayang banget. Bersyukur banget kalau masih diberikan mata. Nah, kelengkapan tubuh. Itu dia. Nah, bintang tamu kita hari ini, narasumber kita adalah seorang penyandang tunanetra. Tapi di balik kekurangan dia punya harapan yang luar biasa sehingga apa yang diberikan Tuhan kepada talentanya benar-benar dimaksimalkan dan benar-benar digunakan dengan benar. Yang pasti ada semangat hidupnya yang luar biasa yang boleh dialami beliau. Siapakah dia? Inilah dia, Kojo Rudi Kurniawan. Waduh, panggilnya siapa? Jo, Rudi apa Kur? Rudi boleh. Kur. Emangnya burung kur gitu. Iya. Selamat datang di There is Hope. Senang banget. Ini sebenarnya dari tadi nungguin dari bintang tamu yang lain, yang bintang tamu Kojo ini datangnya gimana coba? Waktu teleponan gitu ya. Kojo ini nanti gimana? Oh, di Fatmawati ya? Oke, saya naik kereta. Dalam hati, gimana caranya? Ya, kalau saya udah bisa tebak. Pasti di balik pria yang lemah ada wanita yang hebat. Oh, ternyata ada istrinya di sana. Pengen tahu dong, ini sebenarnya dari lahir atau dari apa sih maksudnya kejadian ini? Kalau kejadian sih nggak dari lahir ya. Jadi memang udah usia dewasa waktu itu. Sekitar tahun 2005 sih. 2005. Apa sih kok penyebabnya? Waktu itu kalau menurut istilah kedokteran itu namanya ablasio retina. Ablasio retina. Ya. Itu kenapa retinanya? Jadi retinanya itu robek. Retina robek. Gara-gara? Lalu, jadi waktu itu, tapi ini bukan satu-satunya penyebab ya, tapi salah satu faktor aja. Jadi waktu itu gue ada fitness, mungkin sekitar kurang lebih 2 bulan durasi. Langsung ke situ ya, nggak boleh gitu ya. Jadi waktu itu fitness kurang lebih durasinya tuh mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ya. Saya over di situ. Jadi bisa Senin sampai Sabtu lah itu ya. Itu bisa Waktu durasinya. itu bisa over ngejar apa? Mau jadi binaragawan? Oh enggak. Mau jadi security? Mungkin mau jadi TNI? Mungkin mau ngalahin Aderai. Ngejar apa waktu itu kok? Enggak. Jadi ceritanya waktu itu keadaan hati lagi broken heart gitu. Pelariannya. Luar biasa PHPers. Bapak yang satu ini patah hati dia berolahraga. Ayo mari kita ikuti. Ya. Tapi jangan over juga. Iya, jangan over juga. Aduh, kok bisa over? Oh, jadi itu penyebab over dari ini apa? Beban atau apa sih? Beban. Jadi angkat beban ya itu terlalu over karena mungkin dulu juga
kita nggak terlalu mengenal atau paham dengan personal Oh trainer nggak pakai ya. oh gitu. Nggak pakai itu. Ya, jadi Pantesan. cuman ada ya yang jaga tempat gym lah gitu kan. Cuman kita tanya ini buat apa? Oh ini buat ini buat ini gitu. Oh, Cuman gitu. itu aja Oh, gitu. cuman gara-gara broken heart jadinya pelariannya ke angkat berat Ya. dan itu sambil nangis gak? Sambil nangis gak? Nggak ada ya? Enggak. Oh, Enggak sambil nangis, cuman mungkin sumpah serapah. kalau sambil Tumina, nangis, lu tinggalin gua Tumina, awas lu Tumina Tumina. sih. Enggak, maksudnya Bukan gini ya, loh, bukan ya, maaf ya, Pak. takutnya kalau ambil angkat beban sambil nangis berarti bukan bebannya, berarti nangisnya bikin mata sobek. Ternyata enggak ya? Enggak ya. Oh, berarti jangan diambil itu ya. Iya. Itu diagnosa yang salah itu. Iya. Ya. Kemudian setelah mengalami langsung tiba-tiba ngangkat beban langsung hilang. Enggak. Jadi sekitar mungkin kalau nggak salah durasi 2 atau 3 bulan setelah fitness itu gue ngalamin keanehan lah pada mata. Anehan. Iya. Berdarah. Oh enggak berdarah sama sekali, enggak ada sakit sama sekali. Oh. Jadi tiba-tiba tuh kayak ada cahaya di mata itu mulai redup. Jadi sinarnya tuh udah mulai meredup dan dia progresnya cepet sampai ngelihat orang itu dari leher ke bawah itu utuh. Tapi mukanya itu abstrak. Jadi matanya ntar gede sebelah lah, hidungnya gede segala macem. Pokoknya abstrak. Jadi kayak pakai efek itu ya? Efek. Sampai saat ini, Pak. kecil. Sampai saat ini, Pak. Itu Apa dulu sekarang waktu pas total awal-awal. sekarang total berarti Sekarang total ya. nggak bisa lihat. Oh, itu berarti berangsur memang jadi jatuhnya kayak ke blind ya. Ya. Dia progresnya cepet ya. Oh gitu. Setelah Kojo tahu bahwa aduh gue buta nih, gue gak usah ngeliat, perasaannya apa sih kok? Nyalahin Tuhan nggak? Dulu sih Nyalain nggak pacar ya mikir- pasti, nggak. nyalain pacar. Oh iya betul. Gimana Nggak. kok? Apa Jadi, perasaannya kok? Dulu belum berpikir sampai ke buta gitu ya. Masih aneh, masih curious gitu. Ini gue Masih kenapa berharap sih mata sembuh. gue gitu ya? Oh. Kok aneh gitu mata kenapa gitu kan. Cuman waktu itu sempat periksa ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu dokternya juga bingung gitu loh. Ini nggak tahu nih hasil diagnosanya nih apa nih, vonis dokter apa nggak tahu gitu loh. Cuman waktu itu ya udahlah situasi kurang baik juga waktu itu secara finance juga, untuk operasi juga kayaknya itu terlalu besar juga biayanya, jadi ya udah gue pasrah aja gitu waktu itu. Ya Terima udahlah. aja udah. Diem aja udah sampai akhirnya itu cepet sekali progresnya, itu tiap hari itu ada perubahan, makin redup sampai akhirnya ya gue tutupin juga sih sama orang rumah waktu itu, sama keluarga gitu kan. Sama bokap nyokap sama adik gue Oh gitu. sayang sekali ya. Kalau enggak, jadi pada saat itu enggak berobat? Enggak. Oh ya. Cuman waktu itu periksa dokter juga nggak menemukan apa ini penyebab dan sakitnya apa gitu. Loh, oh gitu. Waktu Sebenarnya kalau untuk proses begini, kata dokter sebenarnya kalau nggak terlambat Bisa nggak? pengobatan Iya. itu bisa sembuh nggak? bisa. Cuman karena memang pengobatannya nggak serius ya. Jadi mungkin kurang canggih kali ya dokter yang waktu saya datangin itu. Gitu. Nah cuman pada waktu sekitar tahun 2007 saya waktu itu dapat kesempatan untuk berobat operasi itu di Rumah Sakit Cipto. Nah di situ dokter baru bilang, kenapa baru sekarang datang? Ya, gitu. pasti Itu terlambat. Kata dokter kalau waktu itu kejadian langsung mendapatkan penanganan medis operasi gitu, itu 90% bisa sembuh. Oke. Jadi retina itu bola mata kita kan walaupun tidur itu bergerak terus. Nah retina itu juga akan ikut robekannya itu akan lebih bertambah besar. Tambah besar ya. Itu yang sulit. Itu yang untuk- mengakibatkan. Iya. Itu sih sebenarnya pondasinya bisa begini karena kenapa balik tadi yang kita bilang bahwa Kojo ini nggak terbuka. Sedangkan kalau dia Ya. terbuka, dia jujur sama keluarga kan itu awal dari Iya, pemulihan mungkin beda kan. lagi Ya. ya. Nah, Betul. gitu. Tapi anyway sudah terjadi ya kan? Ya. Ya, nasi sudah jadi bubur ya kan. Yang pasti sekarang harus dihadapi ke depannya bagaimana. Nah, Kojo sendiri dalam menyikapi sekarang sudah keadaan buta. Kemudian saya melihat di sana ada seorang wanita. Istri. Kok bisa? Ya bisa, kan saya laki-laki. Ya maksudnya gini loh. Mas. Maksudnya gini loh. Bagaimana seorang Kojo bisa memikat seorang Ling-Ling di sana? Gitu loh. Itu Iya. bagaimana pendekatannya gimana? Tunggu dulu. Saya dengar Kojo ini kan seniman abis. Abis. Jadi
Koko tahu dong kalau seniman Koko udah juga ya. Iya, sudah Koko Reza. Koko Reza kalau dia sudah mengejrengkan gitarnya, itu wanita-wanita kelepak-kelepak, betul. Apakah karena suara dan mainan gitar? Dan kebetulan beliau kan seniman. Jadi sebelum Cerita dong, sebelum ketemu dengan istri, jadi boleh sedikit cerita ya. Ada yang lain lagi? Ada, bukan. Saya pikir ada pacar yang lain. Bapak, Produser kita bilang jangan sampai berantem, katanya nanti pulang. ada pesan Bapak dari iya. sang produser Iya, iya. Bapak. Maaf ya Cilengling, kenapa bukan anak-anak. Gimana kok? Jadi Sebelum ke ini ya, ya, bertemu sebelum bertemu, jadi waktu itu sekitar tahun 2007, 2006 kalau nggak salah ya, 2005-2006 lah kalau nggak salah itu. Gue dapat mengalami satu momen yang sangat-sangat buat gue itu nggak enak banget, itu benar-benar down banget buat gue. Jadi waktu itu keadaan makin menurun kan kondisi mata. Nah gue waktu itu lagi ada latihan ke Bekasi untuk sebuah event salah satu perusahaan lah. Mereka adakan satu acara gitu. Nah kami diundang lah IO-nya, mereka pakai IO-nya kita gitu. Nah gue latihan band di Bekasi. Tiba-tiba ada telepon masuk setelah gue latihan band itu malam, mungkin sekitar jam 10-an kali ya. Nah itu gue dapat telepon dari adik gue gitu, dia bilang ini bokap masuk rumah sakit nih, kena stroke yang kedua kali gitu. Wah itu kondisi gue makin drop karena waktu itu kondisi mata semakin menurun ya. Nah itu juga dengar kabar bokap masuk rumah sakit juga kena stroke yang kedua kali. Waduh, pikiran gue udah kacau banget itu. Setelah gue tutup telepon, tiba-tiba ada yang mengintimidasi gue. Dia ngomong, gue nggak tahu itu ngomong jelas di kuping apa dalam hati, tapi yang pasti gue dengar itu adalah sebuah kata-kata yang mengintimidasi gue. Apakah? Jadi waktu itu dia bilang gini, udahlah, lo ngapain hidup? Lo udah nggak ada gunanya lagi, percuma lo hidup. Lo nggak akan pernah punya masa depan yang bagus. Lo nggak akan pernah punya pekerjaan yang baik. Lo nggak akan pernah punya keluarga. Siapa yang mau berumah tangga dengan secara orang buta audible kayak lo? ngomong gitu. Gue nggak tahu itu audible apa dalam hati, tapi itu gue dengar. Itu intimidasi kuat banget. Terus gue mikir gitu kan, waduh, bener juga ya, depan kayaknya gelap banget gitu masa depan gue gitu ya. Terus akhirnya gue mikir tuh, yaudah deh, kayaknya mendingan gue main ayunan pakai tali aja kali. Maksudnya gantung diri gitu kan, bunuh diri gitu. Mungkin gini ya Kojo ya, mungkin ada perasaan marah nggak sama Tuhan? Waktu itu nggak ada perasaan marah. Karena memang kesalahan sendiri. Gue nggak mikir apa-apa sih. Menyalahkan diri sendiri? Menyalahkan juga enggak. Keadaan enggak? Nah enggak. Terus kalau punya reaksi begitu berarti ada perasaan nggak terima dong? Nggak terima karena takut. Takut dengan masa depan. Takut dengan masa depan. Takut dengan masa Waktu depan. itu maksudnya dengan Tuhan sendiri gimana? Nah, kehidupan rohani Kojo? Waktu itu oke, kita fine aja gitu. Kehidupan gue dengan Tuhan gitu, gue melayani juga gitu. Melayani di gereja. Juga, di gereja juga gitu. Itu sebagai melayani musisi. Sebagai musik. Ya musisi gereja juga gitu kan. Ya gue juga dulu melakukan lah segala aktivitas kegiatan rohani gitu kan. Baca Alkitab, puasa segala macam gitu. Nah gue nggak ada istilah apa ya, nggak ada hard feeling dengan Tuhan ataupun dengan apa pure waktu itu. Jadi mungkin mempitikan diri sendiri ya. Iya. Mengasihani diri sendiri gitu loh. Mungkin. Apalagi ditambah dengan intimidasi itu. Iya, intimidasi. Nah terus perasaannya gimana sih Kok Jo kalau pada saat sudah memutuskan melayani di gereja, terus memutuskan untuk bermain musik. Nah terus gimana perasaannya Kojo pada saat itu? Pasti kan hari pertama merasakan gue harus melayani, mungkin orang kan secara kasih yang terbaik gitu ya, mengoptimalkan yang terbaik. Nah kalau Kojo itu gimana perasaannya? Ada minder enggak atau mungkin rendah diri gitu? Awal-awal rendah sih, diri ya. gitu. Awal-awal iya. Karena kan gimana sih? Gue orang yang mobile, gue juga gue juga seniman juga, jadi orang yang bebas juga gitu kan, kesana kemari mobile, hangout banyak temen gitu kan. Waktu ngalamin hal seperti ini ya otomatis minder gitu ya. Minder ya, gimana sih gimana ya untuk bersosialisasi dengan orang sekitar tuh, gimana ya mereka terima gue nggak ya, terus gimana gue disepelein apa gimana. Takut itu di put down ya. Itu semua muncul di kepala gitu, karena
ngalamin kan baru banget Yes. gitu kan, bukan Ya. dari lahir gitu Ya. kan. Iya, iya. Gitu. Nah, dengan segala itu tadi yang dibilang Kojo Hmm. dengan intimidasi seperti itu, Hmm. apa yang membuat Kojo bisa akhirnya bangkit? Itu setelah gue berpikir untuk ya udah kayaknya gue mendingan bunuh diri aja. Itu baru mikir ya, belum Baru mikir ya? baru mikir. Nggak tahu nih actionnya mau apa gitu kan, gantung diri kah, minum racun atau apa gitu kan. Oh, belum tahu. Baru mikir. Itu apa namanya obat Ah. nyamuk habis lagi ya kan. Aduh, pakai apa ya? Iya. Karena Oh, berarti lagi mikir gitu ya. secara mikir. langsung Tuhan kasih hikmat sebenarnya ya. Nah, Kasih pandangan Benar. ke dalam pikirannya Kojo bahwa harus harus survive ya, iya. harus berjuang ya kan, jangan kita jadi mundur, jangan kita jadi patah semangat ya kan. Iya. Nah untuk itu Hmm. mungkin kesannya gitu loh pada saat Kojo itu memang sudah memutuskan melayani. Apakah ada unsur keterpaksaan atau ya udahlah dunia mungkin bukan bicara dunia sekuler mungkin belum tentu terima gua, tapi ya udahlah gua balik ke bagaimana ya gereja aja lah yang udah terima gua gitu, apa mungkin bagaimana itu? Awalnya ya memang mikir ya gitu, maksudnya gimana nih, bisa nggak nih kalau seumpamanya terima gua dalam keadaan seperti ini gitu kan, terbatas untuk melihat gitu kan, karena kan kadang-kadang kalau kita di musik itu kan ada kode-kode tertentu gitu Iya, kan, nah itu kan betul. sangat-sangat mustahil banget buat gua ngelihat Iya, gitu kan waktu iya. itu. Ada mikir kayak gitu, tapi di satu sisi itu gini ya, maksudnya ya Tuhan juga ngomong sih, dia bilang lo kan masih punya tangan, punya kaki, Iya. lo masih muda, masih punya semangat. Kenapa nggak pakai apa yang masih tersisa untuk That's it. melayani gitu? Jadi itu yang mempertahankan Kojo di dalam kebutaan ini untuk konsisten untuk melayani Tuhan di musik. Iya. No matter what, No matter what, apapun. no turning back malah. Yes. Berarti Mantap. ya secara tidak langsung berarti Tuhan ngasih harapan buat Kojo ya. Pasti. Salah satunya harapan itu ya waktu pas gue berpikir untuk bunuh diri, Iya. itu tiba-tiba suara Tuhan itu jelas bicara sama gue. Dia bilang, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan Amen. zaman. Yes. Nah, kan secara manusia gue nggak tahu gitu loh siapa yang ngomong, gue nggak ngelihat orangnya, bisa-bisanya kasih jaminan seperti itu, masa depan gue gimana gitu loh. Gue hidup sampai berapa tahun ke depan nih, gue nggak tahu gitu. Tapi tiba-tiba aja tuh gue kayak merasa kayak gue dikasih sesuatu yang sangat-sangat ini, lo nggak usah takut deh, lo nggak usah ragu deh, pokoknya lo percaya aja. Akhirnya gue responin, oke, gue mau percaya kalau ini memang Tuhan yang ngomong, gue akan percaya. Walaupun gue belum lihat hasilnya ke depan, masa depan gue seperti apa, tapi gue mau ambil bagian, gue percaya, positif aja. Apa mesti kita dibutakan dulu baru kita bisa mendengar suara Tuhan sehingga kita ya kan kadang-kadang itu pertanyaan besar dong buat kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tuh dengerin suara Tuhan aja kadang-kadang masih Bebal. dicuekin, Bebal ya kan? yang pasti. Masih diacuhin. Tapi apakah dengan kita dikasih buta nanti kita baru mendengar suara benar-benar murid, dan dari pengalaman Kojo luar biasa banget. Enggak, yang pasti semua orang yang memang sudah dipilih sama Tuhan itu yang pasti mengalami proses. Iya. Walaupun berbeda-beda, Betul. sama dengan mungkin suami saya, Iya. sama juga dengan Kojo. Iya, iya. Nah, sekarang yang menarik yang mau saya tanyakan ini Kojo, biasanya di dalam dunia pelayanan itu tidak jauh beda dengan dunia sekuler. Dalam arti kata gini, ada banyak pasti ada gesekan-gesekan Pasti. dari setiap mungkin hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja atau mungkin jemaat-jemaat gereja yang kasarnya gini, kok kayak nggak ada aja sih pemain drum yang lain, kenapa sih harus dia? Nah, ada nggak kira-kira pada saat itu yang meragukan potensi talenta yang Kojo punya gitu? Seingat gue nggak ada sih. Karena memang mereka sudah lihat langsung ya. Ya mungkin mereka juga udah tahu background gue gitu kan. Jadi sebelum tunanetra juga memang berkecimpung di musik. Jadi ya mungkin ya mereka ya apa ya, wait and see kali ya. Mereka nunggu, coba nih kalau ada kesempatan gue mau lihat sampai sejauh mana mungkin seperti itu. Gitu. Oke, berarti kasarnya ya harus lulus lah di dalam pengujian ya. Betul. Dan puji Tuhannya itu ya keren banget. Ditunjukin sendiri sama Kojo bahwa walaupun gue buta, gue masih punya talenta yang memang bisa menjadi berkat ya. Oke. Ada pertanyaan nih. Pernah nggak menyesal dalam hidupnya Kojo
gue buta. Menyesal sampai sejauh ini nggak ada sih. Puji Tuhan. Berarti nggak ada kata-kata menyesal. Kenapa Tuhan izinin gue buta gitu? Nggak Nggak ada. Nggak. Wow. Terus harapan apa sih Kojo kepada Harapan. Tuhan pada saat Kojo tahu, Kojo terima dengan sendirinya, ya udahlah Tuhan, kalau emang lo udah izinkan gua, mata gua nggak bisa lihat, nah harapan apa kepada Tuhan untuk sampai saat ini Kojo memiliki semangat bahkan juga optimisme yang luar biasa. Harapan ya paling pertama ya gue menginginkan bisa ngelihat lagi gitu ya, bisa Oke. Ya nothing bisa impossible ya. nothing is Amin. impossible. Jadi itu salah satunya. Kedua ya gue mau tetap walaupun dengan keadaan seperti ini, gue mau tetap berkarya, gue mau tetap supaya orang juga bisa semangat, memotivasi hidup orang Ya. supaya mereka juga nggak istilahnya tuh apa ya, nggak patah arang lah gitu loh. Maksudnya ya mereka tetap harus survive, mereka harus tetap fight gitu Ya. loh. Orang yang kayak gue aja masih bisa gitu fight, apalagi mereka yang masih anggota tubuhnya masih lengkap ya Sempurna, gitu. ya. Bahkan di bawah gue, maksudnya orang yang multi handicap aja itu juga banyak bro. Iya. Bukan cuman gue doang yang cuman satu gitu loh disable-nya. Mereka ada yang sampai multi. Itu apa kabar dengan mereka Iya, gitu. iya. Mereka lebih sulit dari gue gitu. Tapi ya gue gak mau melihat bahwa kok kayaknya hidup gue gini ya, kayaknya gue mengasihani diri sendiri. Iya, Enggak iya. lah gitu, masih ada orang yang lebih susah dari gue, masih ada. Yes. Nah gue mau lihat supaya mereka juga bisa semangat, bisa survive, mereka Ya. bisa fight, bisa keluar lah dari kegalauan, bisa keluar dari istilahnya tuh masa-masa yang gelap lah dalam Iya. hidup mereka gitu sih. Nah, menyambung tadi Ah. yang soal Cilingling. Nah, tadi belum sempat sampai sana kan. Ya. Nah, kenapa bisa? Gue sih penasarannya kenapa nggak Cilingling sini aja. Keren loh. Dan gak semua perempuan itu menerima kekurangan ya kan daripada pasangan. Aku gemuk. Kamu kelebihan. Oh. Itu sebenarnya sih harus ditanya Iya. langsung. Nah, terus Apa ceritanya kok bisa apa ada memang seorang wanita dari akhirnya- rayuannya Kojo atau rayuan Pulau Kelapa atau memang apa ada jampe-jampe harus mau lu sama gua gitu. Jadi ya yang gue percaya sih satu ya, itu pasti memang Tuhan yang kirim. Amin. Gitu kan. Amin. Ya memang sih kita juga mesti berusaha juga ya, maksudnya. Nah, itu dia maksudnya usahanya Iya. gimana bisa ini. Luar biasa loh. Kita udah tungguin dari Beda. Jadi gue bukan seorang Don Juan gitu. Asik. Nggak Jadi- seorang Don Juan tapi Iya. pakai syair. Ya. Jadi nggak merayu dengan main gitar, nggak merayu dengan kata-kata yang puitis atau romantis. Tapi waktu itu kita ketemu di gereja, Oke. kita sama-sama di satu komunitas, kebetulan satu komsel. Hmm. Waktu itu komsel gue lagi merger nih ceritanya sama komsel singlenya dia gitu kan. Jadi komsel single ketemu komsel single, kita merger, gue ketemu lah di situ. Nah waktu itu sebetulnya kondisinya gue udah ngomong terus terang gitu sama leaders di gereja gue. Keadaan gue kayak begini nih, gue kalau minggu gue nggak ada pelayanan di sini, gue mungkin ada pelayanan di luar. Jadi gue kayaknya mungkin nggak bisa fokus untuk megang komsel. Waktu itu gue dipercayakan untuk megang komsel gitu, jadi leaders komsel gitu kan. Terus kata leaders gue, nggak apa-apa, lo ditandemin aja. Oke deh, gue mau. Nah ya udah, nah pas kebetulan gue mau itu komsel kita merger, ketemulah gue sama istri gue sekarang di komsel yang berbeda dan kita lebur jadi satu di situ. Nah terus waktu itu ya waktu sama-sama di komsel ya gue merhatiin lah ya, bukan merhatiin dengan melihat gitu tapi dengan mendengar gitu. Mendengar suaranya. Mendengar, jadi teman-teman komsel tuh gue dengar gerak-geriknya gitu, ini gimana segala macem gitu. Kebetulan gue orang cermat juga jadi gue detail gitu kan. Ya, jadi terus gue kok kayaknya nih gue tertarik dengan istri gue yang sekarang ini. Waktu itu gitu. kedengeran suaranya apa? Sopran? Apa gimana? Dia nggak terlalu baik bicara malah ya. Oh, halus ya. Jadi nggak terlalu banyak ngomong, nggak rame lah orangnya gitu. Terus ya udah gue nggak tahu, tiba-tiba ya gue kayaknya pengen cobalah bangun hubungan waktu itu dengan dia gitu kan. Ya gue mikir sih sebagai ada rasa ini ya. Ya minder tetap minder karena gue seorang disabilitas. Sebagai pria disabilitas gue minder gitu loh. Aduh gimana ya, kalau cuma sebagai teman sih mungkin gampang gitu ya buat gue. Okay. Tapi ketika gue mikir untuk coba gue deketin untuk serius gitu, jadi udah ada mental blocknya sendiri bro. Iya. Tapi
gue nggak tahu ya udahlah gue serahin sama Tuhan aja lah, gue Mm-mm. bangun hubungan aja, bangun komunikasi sama dia, coba ajak keluar, ajak makan. Waktu itu Pertama kali kemana ngajakin? waktu itu klasik sih ya, klasik gue ajak dia untuk nemenin pelayanan gitu. Habis itu baru Oh. pulangnya makan. Karena kalau gue langsung Kirain gak to the diajak point. makan. Modal dikit dong. kalau Ntar to the kayak point, lagu. Jalan bergandengan tangan gak pernah jajan-jajan. Lagu apa tuh, Mi? Tahu. Lagu apa? Itu ada syairnya Iwan Fals. Iwan Fals tuh ya. Iya. Oh, Dia benar. tahu. Oh, Nah gitu. jadi kalau gue ngajakin terang-terangan ngajak makan, gue Gengsi. malu gitu. Iya. Bukan Iya. gengsi, minder gitu Oh, kan. minder. Gue takut Ajak tertolak pelayanan gitu dulu ya, kan. ajak pelayanan dulu ya. Gue bilang gimana lu mau nggak temenin gue? Masa ngomong gitu nggak mungkin gitu kan? Triknya ya. Ngomong nggak gitu kan pasti? Nggak. Nah, ngomong gimana coba? Ya, waktu gue itu? bilang, aku ada pelayanan. Asik. Asik. Aku trik. Nah, PHPers boleh ikutin triknya nih. Iya, iya. Luar biasa Aku trik. ada pelayanan. Nah, terus mau nggak kamu ikut gitu loh, nemenin pelayanan gitu di gereja gitu kan? Mau, Mas? Dia Nggak. mau gak deh, Awalnya dia bawa ke Tuhan dulu. Iya. Oh, luar Ah. biasa. gitu. Nah terus habis dia mau, Mm. pulangnya lah baru gue mikir keringet dingin tuh, aduh gimana ya ngajakin makan, kayaknya ngomong susah gitu. Kayak gue udah grogi, deg-degan gitu kan, Ajak makan kemana? Iya. udah bingung Pertama gue. kali. Terus akhirnya gue ngomong, kita makan yuk, gue bilang gitu. Boleh deh, dia bilang gitu. Terus Gimana? ini nggak nanya kan? Makan? Iya bisa makan. Gua kan buta, bukan yang mindeng gitu ya kali ya. Enggak juga, Oh, enggak gitu juga juga ya. ya. Oh, nggak kaget ya. Terlalu hyperbol gitu ya. Hyperbol, ya. Terus Nah, jadi pas gue ngajakin dia makan, dia bilang, ayo, dia bilang, makan di mana? Kebetulan deket sih, ada deket gereja situ. Heeh. Gue bilang yuk kita makan di bakso, gue nggak nyebut brand ya. Nggak apa-apa tuh UMKM. Terus gue bilang, ayo kita makan bakso, gue bilang Heeh. gitu. Ya udah mau, dia bilang gitu. Ya udah kita makan bakso. Selesai makan bakso, udah gue pikir gimana ya, kalau seorang laki-laki kan pasti mikir kita harus nganterin cewek gitu sampai pulang Iya. gitu kan. Iya dong. Rumahnya di mana waktu itu? Jadi gue waktu itu masih kos di daerah Kembangan. Kembangan. Sedangkan ini Sedangkan Lingling itu dia tinggal di apartemen Latu Menten. Kembangan atau Mantan lumayan. Lumayan gitu. Nah terus gue mikir gue harus nganterin dia pulang gitu kan. Udahlah gue ngomong, ternyata terbalik gitu loh. Dia malah mau nganterin gue pulang gitu kan. Oh, Tahu luar kondisi biasa. tempat gue di mana gitu kan. Iya. Gue bilang gak usah lah, gue aja yang nganter gitu. Udah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya diantar. Ya udah mulai dari situlah kita Dekat berlanjut untuk Dekat ya. dekat. Sebenarnya Kojo ini pinter triknya nih. Kenapa? Dia sengaja, dia kan mungkin ngelihat kalau lihat pandang-pandangan lu mau nggak jadi pacar gua. Ya kan dia kan belum nggak bisa Iya, begitu. betul. Cuman dia ngetesnya dari apa? Kalau nih si Ling-Ling ini Nganter gua pulang. mau, kalau mau gua ajak. Kan pikirnya kalau mau gua ajak berarti sudah lampu hijau nih. Oh, iya. Tandanya berarti gayung bersambut ya. Gayung Nah bersambut. ternyata Sudah berapa ya, tahun? Waktu itu Pernikahan? kita Pacaran kalau berapa? Pacaran sekitar 4 tahun ya kurang 4 lebih. tahun. 4 lama tahun, ya. Pernikahan? Pernikahan Desember ini kita baru mau 1 tahun anniversary. Oh baru. Baru. So sweet. Luar Selamat. biasa. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik nih Kojo. Iya. Balik lagi ke bagaimana Kojo ini memutuskan Hmm. dalam pelayanan. Nah, pernahkah Kojo merasa takut Mm-mm. pada saat memutuskan untuk dalam keterlibatan dalam pelayanan? Takutnya gini loh. Kalau kita memang sudah dengan adanya seperti ini berarti kan kita full timer bisa dikatakan ya, dalam arti kata full timer ya kita mendapatkan penghidupan dari situ. Nah, ada perasaan takut nggak dengan keterbatasan kita yang memang kita nggak bisa kasarnya banyak melakukan segala sesuatu yang di luar daripada mungkin ngeband atau apa gitu. Kalau secara manusia hal yang wajar kita takut ya, karena gue juga ngukur diri gue juga dengan keterbatasan gue, istilahnya tuh berapa sih yang bisa gue dapatkan istilahnya gitu ya, hitung-hitungannya. Cuman waktu ini ada beda sih, waktu masih single tuh bener-bener tuh ya percaya sih sama Tuhan gitu, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan hidup gue gitu kan. Terus juga ya yang penting gue bisa memanage lah ya keuangan gitu kan, ya gue bisa atur-atur lah keuangan gitu. Tapi hal yang paling sulit itu ketika sudah mulai masuk di dalam rumah tangga, karena udah nggak hidup sendiri lagi gitu kan, gue harus ada tanggung jawab juga gitu. Nah di situ yang membuat gue
apa ya? Lebih sedikit takutnya tuh lebih sedikit gede daripada waktu masih single Single gitu ya, iya, oke. Tapi di satu sisi ya apa ya? Ya gue mau tetap terus belajar percaya sih gitu Amin. maksudnya sama penyertaan tangan Tuhan ya. Ya. Karena gue mikir gini, waktu single aja Tuhan bisa bukakan jalan buat gue, Ya. dia bisa memberkati finansial gue. Ya. Masa waktu gue berumah tangga Tuhan nggak bisa gitu kan? Ya. Itu kan gampang banget buat Tuhan Betul. gitu. Cuman yang penting buat gue nih, gue udah sampai di mana rasa percaya lo sama Iya, Tuhan kan iya, gitu iya, kan. iya. Betul. Nah itu yang harus gue bangun gitu loh. Nah sampai sekarang itu yang harus apa ya, jujur masih struggle buat gue karena gue lebih berpikir gue udah menikah, nanti bagaimana kalau istri gue hamil, punya anak, sekolahnya, itu hal-hal yang ke depan itu gue pikir banget gitu. Itu yang membuat gue jadi aduh Tuhan nih bisa nggak ya Tuhan, bisa Keluar nggak dari ya? kekhawatirannya ya. Itu dia. Nah. Nah, tapi ya berjalannya waktu ya gue mau belajar tetap percaya sih sama Tuhan walaupun Amen. kondisinya mungkin sulit ya, apalagi pandemi gitu kan Betul, kemarin betul. kan. Ya gue mau belajar aja sih, percaya penuh sama Tuhan sih. Gue lakukan apa yang menjadi bagian gue, di luar kemampuan gue coba serahin sama Tuhan gitu. Oke, sebelum kita tutup nih, apa main juga selain di pelayanan? Mungkin ada Aktivitasnya ya. sekuler gitu aktivitasnya di salah satu kafe ya. Iya. Nah, oke. Ini kita mau ajak juga mau kasih tahu buat PHPers yang mungkin mau cari sesuatu yang unik, yang mungkin bisa dipercayakan dalam segi musik, bisa rekrut nih Kojo ya. Siap. Karena yang pasti kita udah dengar, kita udah tahu bahwa Kojo ini adalah orang yang berkapasitas, yang bertalent di dalam seni, dalam musik, dan pengalamannya cukup banyak yang kita sudah tahu riwayat daripada Kojo. Oke, dan yang pasti value dari kami di sini poinnya adalah buat semua PHPers mungkin yang sedang mengalami hal yang sama seperti Kojo, jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti lagi untuk kita masih punya Tuhan, kita masih punya jawaban, kita masih punya harapan. Betul. Dan saya percaya betul kalau Kojo aja ditolong, ditopang, disertai oleh Tuhan, apalagi PHPers yang lainnya. So yang pasti semangat, ya kan? Karena apa? Dikatakan lagi di dalam perkataannya bahwa semangat yang patah mengerikan tulang, ya kan? So kalau kita nggak semangat, pasti kita nggak bisa berbuat untuk yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk masa depan kita. Saya percaya kalau ini bisa menjadi semangat, berkat untuk para PHPers mungkin yang mengalami kecacatan tubuh atau mungkin kekurangan, kecelakaan pada saat mungkin Tuhan izinkan. Jangan pernah patah semangat, jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah sama keadaan, jangan mempitikan, menyedihkan diri sendiri. Justru kita harus percaya, berharap, datang sama Tuhan dengan respon yang benar. Terima kasih Kojo, luar biasa sudah hadir, dan terima kasih buat PHPers semuanya, buat waktunya, kan. Semakin kita tahu, semakin tahu banyak, semakin kita lebih mengerti dan memahami, dan kita semakin di jalan kebenaran. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa follow IG-nya kita ya di TIH_bukan official. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati.